Yesus. Syukur pada Tuhan pada hari ini Bapa, kami dapat berkumpul lagi di atas nama-Mu Yesus Kristus. Terimalah pujian dan penyembahan kami Bapa, supaya kami layak menjadi anak-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah Engkau berkati, yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Yesus, persembahkan tubuh kami ke tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau berkenan dengan lagu-lagu yang akan kami nyanyikan pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang bersama dengan-Mu Bapa. Pertolongan-Mu sungguh ajaib. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau sentiasa berada di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tertuju padamu.
hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu. Haleluya. Hati kami tenang Bapa. Ya Bapa. Hati kami tenang Yesus. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Haleluya. Pertolongan-Mu Bapa, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja,
padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Biarlah hati kita yang bernyanyi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa. Oh, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, Haleluya. ku rasakan kasih Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. di saat aku tak sanggup lagi, Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mataku tertuju padamu Bapa. Pertolongan-Mu ajaib. Haleluya. Namamu ajaib. Haleluya. Tuhan selamanya. Haleluya. Aku percaya namamu. Pertolongan-Mu ajaib Namamu Bapa. diagungkan. Namamu Engkau telah dimuliakan, memikat Bapa. hatiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami Haleluya. bersyukur. Terima kasih Kami Tuhan. menghargai pertolongan Terima Bapa. kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak Bapa. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami agungkan. Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau
baik di dalam suka dan duka. Mari katakan, oh haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Dia layak, Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan, yang telah lahir ke bumi ini. Engkaulah Yesus kami yang telah datang ke dalam dunia ini. Namamu yang kami sanjung dan kami puji. Namamu yang kami sembah, kami muliakan. Tiada nama lain selain Yesus. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami berikan nyanyian dan penyembahan kami dari hati kami, dengan kekuatan dan akal budi kami. Kami meninggikan namamu Yesus. Oh Tuhan, sejak kami dalam kandungan ibu kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami. Sejak kami dalam kandungan ibu kami, Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah Roh Kudus turun atas kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kami kembali kelaparan yang baru, kehausan yang baru, kerinduan yang baru akan firman-Mu Tuhan, akan Engkau Yesus. Berikan kami Roh Kudus. Hati kami memanggil namamu Yesus. Hati kami berseru kepada Roh Kudus, turunlah atas kami. Urapilah kami. Penuhilah hati kami Roh Kudus. Ambillah segala yang tidak memuliakan Engkau daripada kami. Ambillah segala yang menghadang fokus kami, yang menghadang konsentrasi kami. Ambil dari kami Bapa. Biar darah Yesus atas kami,
Darah Yesus atas siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Darah Yesus atas bangunan ini. Darah Yesus atas peralatan kami. Biarlah darah-Mu membungkus dan membentengi kami. Maka segala kegelapan kami singkirkan. Segala sihir perdukunan kami hardik dalam nama Yesus. Bapa, seperti nyanyian kami, hanya Engkau yang layak. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami. Roh Kudus, sembuhkan dan lepaskan kami oleh kuasa firman-Mu. Bapak, biar dimanapun kami berada mendengarkan firman-Mu, kami percaya, kami menyembah Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan di dalam satu roh, di dalam satu iman, di dalam satu Tuhan, di dalam satu nama, yaitu Yesus yang telah lahir. Kami merayakan kelahiran Yesus setiap hari Tuhan. Bapak, dimanapun kami mendengarkannya, biarlah firman-Mu menjangkau setiap hati kami, mengangkat kelemahan kegagalan kami, mengangkat ketidaksungguhan, tidak seriusnya hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, ketika kami mendengarkan firman, ketika kami percaya kepada firman-Mu, kami percaya kesembuhan akan terjadi pada masa kami mendengarkan firman-Mu. Kelepasan akan terjadi, damai akan turun, sukacita akan turun, kelepasan, kesembuhan akan datang Tuhan kepada hati kami dimanapun kami berada. Oleh kuasa firman, oleh kuasa Roh Kudus dalam firman ini, katakan kemuliaan Yesus. Bapa, Engkau yang layak. Inilah hati kami. Di dalam hadirat-Mu kami ini mendengarkan firman dengan hati yang tunduk dan gemetar. Di dalam hadirat-Mu dengan hati yang percaya dan taat. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kegelapan kami ikat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami siap dan percaya. Amin. 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 Bukan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Ya, shalom. Selamat pagi dan selamat hari Christmas ya. Selamat hari Natal. Ya, baru 2 hari kita menyambut hari Natal. Hari ini adalah firman yang sama, saudara ya. Maksudnya yang berkaitan dengan Natal. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 9. Yesaya 9 ayat 1. Ya. Saya bacakan dari Yesaya 8 ayat 23. Kemudian Yesaya 9 ayat 1 hingga ayat 6. Baik, saya akan membacakannya untuk kita. Ya, Yesaya 8 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetap kelahiran Raja Damai, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon, tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Haleluya. Ayat 1 bab 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan tidak melihat terang yang besar, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat sepenindas
telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Kita lihat ayat 5 bab 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Haleluya. Saudara, mari kita fokus ke dalam ayat ke-5 dan ayat ke-6. Ya. Yang menarik dalam ayat ke-6 adalah perkataan terakhir. Ya. Di situ dikatakan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Ya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Hal apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Hal itu. Hal itu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Ya, luar biasa firman Tuhan yang akan kita renungkan ya, berkaitan tentang kelahiran Raja Damai. Ya, di sini dikatakan dalam ayat 5, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dia bukan saja dilahirkan untuk kita, tetapi juga diberikan untuk kita. Amin. Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Adalah firman Tuhan ini, saya memberikan tajuk hari ini adalah Yesus Kristus, dasar yang teguh. Yesus Kristus adalah dasar yang teguh. Seorang anak yang telah dilahirkan ke dalam dunia, yang telah diberikan untuk kamu dan saya, dia itu adalah dasar yang teguh. Karena tentang dia dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau kita mempunyai Yesus yang adalah kuasa atas segala pemerintahan, kalau kita memiliki Yesus yang adalah kuasa atas segala pemerintahan, maka kita mempunyai dasar yang teguh di dalam hati kita. Karena kepada Yesus dikatakan, dia bukan saja diberikan untuk kita tanpa makna. Dia bukan saja dilahirkan tempat untuk kita tanpa makna. Karena yang dilahirkan untuk kita, yang diberikan kepada kita adalah seseorang yang berkuasa atas segala pemerintahan. Itu sebab dikatakan tentang dia, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahu Yesus. Pemerintah di atas segala pemerintah, kerajaan di atas segala kerajaan, kuasa di atas segala kuasa ada di atas bahu Yesus dikatakan. Dan tentang dia dikatakan, dia itu penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Maksudnya saudara, Yesus itulah penasihat yang ajaib. Yesus itu jugalah Allah yang perkasa. Yesus itu jugalah Bapa yang kekal. Yesus itu jugalah Raja damai. Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi kelahiran Yesus Kristus yang mempunyai kuasa atas segala pemerintah, pengaruh atas segala kuasa, dikatakan dan dijanjikan dalam ayat 1
Ya, dikatakan di sini tidak akan ada kesuraman, tidak akan ada kegelapan, tidak akan ada kekelaman, tidak akan ada duka cita, tidak akan ada sakit penyakit yang memperhamba, yang memperbudak manusia lagi. Ya, maksudnya kegelapan itu dikalahkan oleh yang mempunyai lambang pemerintahan ini. Memang kegelapan ini dia berkuasa, kesusahan ini memang berkuasa, penyakit ini memang berkuasa. Tetapi apabila lambang pemerintahan turun ke atas dunia ini, dia lebih berkuasa daripada segala kegelapan. Dia lebih berkuasa daripada kesusahan. Dia lebih berkuasa daripada kesuraman. Dia lebih berkuasa daripada segala kesedihan. Katakan, orang yang berduka cita akan bersuka cita, dikatakan. Orang yang tidak mempunyai hasil akan mulai bersorak-sorai, dikatakan. Tapi semuanya itu, firman Tuhan berkata, semuanya itu dikarenakan lambang pemerintahan telah lahir ke dalam dunia ini. Maka kepada kita, ya, kepada kita dijanjikan dan dikatakan, apabila lambang pemerintahan itu berpindah dalam hati kamu dan saya, apabila lambang pemerintahan itu ditegakkan dalam hati kamu dan saya, apabila lambang pemerintahan itu dilekatkan, ditinggalkan, menetap dalam hati kamu dan saya, maka lambang pemerintahan itu akan memanifestasikan kemuliaannya melalui kita di bumi ini. Itu sebab dia dilahirkan. Dia dilahirkan karena Bapa bersedih melihat manusia diperhamba oleh kesuraman, oleh kegelapan karena dosa. Diperhamba oleh kutukan dan penyembahan berhala karena dosa. Diperhamba oleh segala kemiskinan dan kemelaratan karena dosa. Maka dilahirkanlah dia. Ya, putra Bapa yang tunggal. Kepadanya telah diberikan lambang pemerintah. Dan lambang pemerintahan itu akan dibangun di dalam hati kamu, akan dibina dalam hati kamu dengan cemburunya. Dikatakan, dengan cemburunya. Ayat 6 dikatakan, ya, ayat 6 dikatakan, bab 9 tadi. Di situ dikatakan ayat 6 bab 9 itu, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukannya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukannya, akan membangunnya, akan membina dan menempatkan lambang pemerintahan itu dalam hati orang percaya. Ya, kecemburuannya. Bayangkan kalau kecemburuan sudah meningkat kepada seseorang, dia tidak dapat dihalang untuk bertindak karena cemburunya itu. Dia tidak dapat dihalang untuk menyatakan keinginannya, ya, untuk merealisasikan keinginannya karena kecemburuannya itu. Jadi kecemburuan Tuhan karena umat-umatnya yang telah jatuh ke dalam penyembahan berhala, yang telah jatuh ke dalam dosa, yang telah jatuh ke dalam penyembahan syaitan, iblis dan roh jahat, kecemburuan Tuhan akan bertindak. Ya, kita lihat di dalam ayat kelima dikatakan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya. Pertama sekali dikatakan dia dilahirkan untuk kamu dan saya. Kedua, dia diberikan kepada kamu dan saya. Ya, dia dilahirkan melalui Maria. Dia diberikan kepada kita bila melalui di kayu salib. Dia diberikan, dikorbankan untuk kita. Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya dikatakan. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, ayat 6 bagian E itu dikatakan, dia akan menegakkan. Ya, baik kita baca. Besar kekuasaannya
dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Ya. Lambang pemerintahan yang ada pada Yesus dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan yang ada pada Yesus. Ya, damai sejahtera itu bukan saja ada pada Yesus. Yesus itu memang Raja Damai. Dialah sumber kedamaian. Jadi lambang pemerintahan yang ada pada Yesus, damai sejahtera yang ada pada Yesus, itulah yang akan ditegakkannya. Itulah lambang pemerintahan yang akan ditegakkannya di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Lambang pemerintahannya, kekuasaannya, pengurapannya, pengaruhnya, dan damai sejahteranya, dan sukacitanya, dan kekuasaannya, itulah yang akan dibinanya dalam hati orang percaya. Diletakkannya dalam hati orang percaya dengan keadilan dan kebenaran. Perhatikan saudara, ya. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Terus, ya, damai yang berterusan. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Saudara, di sini kita melihat Tuhan berjanji Dia akan mendasarkan, memfondasikan, meletakkan sebagai dasar dalam hati semua orang percaya kekuasaannya, damai sejahteranya, lambang pemerintahannya, tetapi Dia mendasarkannya dengan keadilan dan kebenaran. Kecemburuan Tuhan itu akan memaksa, ya, kecemburuan Tuhan itu akan menerobos segala halangan untuk memastikan Dia membangun lambang pemerintahan dalam hati anak-anaknya, membangun kekuasaan dan damai sejahtera dalam hati anak-anaknya, orang-orang yang percaya. Dan Dia mendasarkannya, saya ulangi, dengan keadilan dan kebenaran. Jadi kelahiran Yesus itu tidak cukup untuk kita, saudara. Kita harus sambut kelahiran Yesus dalam hati kita, dan kita mengharapkan, kita meminta supaya lambang pemerintahan yang dibawa Yesus dari Bapanya di surga dibinanya dalam hati kamu dan saya. Damai sejahtera dan kekuasaan yang Dia bawanya dari Bapa di surga diletakkannya dalam hati kamu dan saya. Tetapi lambang pemerintahan itu Dia boleh letakkan dengan syarat. Damai sejahtera itu Dia boleh meletakkan dan membangunnya dalam hati kamu dan saya dengan syarat. Karena Dia tidak dapat meletakkan lambang pemerintahan dalam hati orang-orang percaya. Dia tidak dapat meletakkan damai sejahtera dan kekuasaannya dalam hati orang-orang percaya tanpa melibatkan kebenaran firman-Nya. Karena Dia membangunnya, Dia mendasarkannya, Dia memfondasikannya, Dia membinanya dalam hati anak-anaknya dengan keadilan dan kebenaran, dikatakan. Jadi setiap orang percaya yang menyambut kelahiran Yesus, dia harus mengharapkan lambang pemerintahan itu dibina dalam hatinya, damai sejahtera itu dibina dalam hatinya, dengan membuka hati kepada firman. Karena setiap kita yang menginginkan lambang pemerintahan surga ada dalam hati kita, damai sejahtera ada dalam hati kita, kekuasaan ada dalam hati kita, kita tidak boleh berpisah dari kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh jauh dari kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara.
Karena firman berkata, aku menegakkan pemerintahan itu berdasarkan kebenaran. Aku menegakkan kekuasaanku dalam hati anak-anakku berdasarkan kebenaran. Aku meletakkan damai sejahtera yang tidak berkesudahan itu berdasarkan kebenaran. Kalau kita tidak membuka hati kepada kebenaran, maka lambang pemerintahan tidak dapat diletak dalam hati kita. Tidak dapat dibina dalam hati kita. Karena dikatakan tadi besar kekuasaannya. Damai sejahteranya tidak berkesudahan. Dan dia mendasarkannya dengan keadilan dan kebenaran. Kita perlu respon kepada kebenaran firman Tuhan untuk menerima lambang pemerintahan itu. Kita perlu respon kepada firman Tuhan dan kebenarannya untuk menerima kekuasaan, untuk menerima damai, untuk menerima sukacita itu. Karena Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk kita. Karena percayanya kita kepada Yesus, karena kita menjadi anak-anak Bapa di surga di dalam Yesus, maka kita harus mempunyai lambang pemerintahan itu dalam hati kita. Karena dijanjikan apa? Karena lambang pemerintahan yang dibawa Yesus dari surga ke bumi ini, melalui kelahirannya di bumi ini, lambang pemerintahan itulah yang membuat kegelapan dikalahkan, kemiskinan dikalahkan, kutukan dikalahkan, serangan-serangan roh-roh jahat dikalahkan, penindasan dikalahkan, perangkap kegelapan dihancurkan, rantai-rantai maut dipatahkan. Ini disebabkan lambang pemerintahan yang Yesus bawa dari surga. Di dalam Yesus ada damai sejahtera, dan ada lambang pemerintahan, dan ada kekuasaan, dan itulah yang akan berpindah dalam hati anak-anaknya. Tetapi dia mendasarinya, dia membinanya, membangunnya berdasarkan keadilan dan kebenaran. Itu sebab kalau kita mengharapkan lambang pemerintahan surga di dalam hati kita, lambang pemerintahan yang dibawa Yesus ada dalam hati kamu, kamu tidak boleh menolak firman Tuhan. Kamu tidak boleh tidak percaya kepada firman Tuhan. Kamu tidak boleh jauh dari firman Tuhan. Kamu tidak boleh kata tidak ada masa untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dikatakan Yesus mendasarinya dengan kebenaran. Mustahil kita mempunyai lambang pemerintahan tanpa kebenaran. Amin. Apabila kita menyukai kebenaran firman Tuhan, kita menyukai segala apa yang diajarkan Yesus dalam Injilnya, tanpa kita sadari kita mempunyai lambang pemerintahan dalam hati kita. Itulah yang membuat kita mempunyai otoritas di bumi ini. Itulah yang membuat kita tidak takut di bumi ini kepada kuasa kegelapan. Itulah yang membuat kita dalam keadaan yang bagaimanapun cabaran iman kita, kita tetap mempunyai damai sejahtera yang tidak berkesudahan oleh karena kebenaran yang kita terima. Karena di dalam kebenaran itu ada lambang pemerintahan. Di dalam kebenaran itu ada kekuasaan, otoritas, damai sejahtera, sukacita. Saudara, kenapa Yesus datang dari surga jauh-jauh bawa damai sejahtera? Dikatakan dia Raja Damai. Kenapa dia datang jauh-jauh di surga bawa damai sejahtera? Di bumi ini memang ada orang yang mempunyai damai, tetapi damai mereka tidak sama dengan damai yang dibawa Yesus. Karena manusia di dunia ini mereka hanya rasa damai kalau mereka sehat, tidak ada sakit penyakit, dia damai. Kalau uang mereka berkelimpahan, dia damai. Kalau bisnis mereka berjaya, dia damai.
Ya, kalau pangkat mereka dinaikkan, dia damai. Kalau setiap hari makanan mereka sedap-sedap, dia damai. Itu di dunia ini, damai mereka dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi damai yang dibawa Yesus, damai sejahtera yang tidak berkesudahan, damai yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kalau kita lihat dalam Yesaya 60, di situ dikatakan, saudara, Tuhan memberikan damai sejahteranya untuk memelihara kehidupan manusia. Dalam Yesaya 60. Mari kita baca dalam Yesaya 60 ayat 17. Saya bacakan 17b. Saya 60. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupku. Maksudnya tanpa damai sejahtera manusia tidak terlindung, manusia tidak teratur. Manusia tanpa damai sejahtera mereka bingung, mereka stres. Mereka tidak teratur, mereka tidak tersusun. Itu sebab firman Tuhan berkata, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Jadi kalau kamu tanya mana damai sejahtera itu, Tuhan, ada pada Yesus. Itu sebab Yesus diberikan kepada dunia ini, sebab dialah Raja Damai. Jadi setelah dia diberikan kepada dunia ini, Raja Damai itu harus lahir juga dalam hati kamu dan saya. Bukan saja dalam dunia ini. Saya baca satu lagi, Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Perintah-perintahku maksudnya kebenaran, ya, kebenaran firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, atau sekiranya engkau memperhatikan kebenaran firmanku. Ayat 18 Yesaya 48. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Perhatikan saudara, kalau kamu memperhatikan perintah-perintahku, kalau kamu memperhatikan kebenaranku, kalau kamu respon kepada kebenaranku, membuka hati kepada kebenaranku, katanya, dijanjikan damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Anak cucumu seperti pasir, dikatakan, banyaknya. Keturunanmu tidak akan dilupakan, dikatakan dalam ayat 19 Yesaya 48 tadi, ya. Keturunanmu tidak akan dilupakan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu, ya. Tuhan itu tahu, Tuhan itu mengenal siapa yang mempunyai lambang pemerintahan dalam hatinya. Siapa yang mempunyai Raja Damai dalam hatinya. Siapa yang mempunyai kekuasaan dan damai yang tidak berkesudahan dalam hatinya. Tuhan tahu, Tuhan tidak melupakan orang itu. Jadi saudara, kelahiran Yesus dalam dunia ini adalah suatu kasih karunia Bapa. Tetapi kelahiran Yesus perlu lahir dalam hati kamu dan saya. Kenapa? Apabila Yesus lahir ke dalam hati kita, barulah kita menerima
lambang pemerintahan Bapa surgawi kepada kita orang-orang percaya sebagai anak Bapa karena Yesus. Kita mempunyai lambang itu karena Yesus dalam kita. Kita mempunyai kekuasaan itu karena Yesus dalam kita. Jadi seharusnya kita tidak merasa cukup, tidak merasa puas hanya dengan kenal Yesus, merayakan Christmas dan menjadi orang Kristen, merayakan kelahiran Yesus. Kita tidak cukup hanya sampai di situ. Kita mau Yesus lahir di hati kita. Kita mau Yesus lahir di hati setiap orang. Karena kelahiran Yesus dalam hati kita menjadikan dasar yang teguh, terbina dalam hati kita. Kelahiran Yesus dalam hati kita membawa lambang pemerintahan surgawi dalam hati kita, membawa kekuasaan, membawa otoritas, membawa pengaruh, membawa damai, membawa sukacita dalam hati kita. Tetapi kita harus respons kepada kebenaran, kepada Alkitab, kepada firman. Kita harus respon kepada ini. Karena Yesus tidak dapat membangun lambang pemerintahan dalam hati kamu dan saya kalau kamu menutup hati kepada kebenaran. Kalau kamu menolak firman Tuhan. Kalau kamu tidak pernah membaca firman Tuhan. Kalau kamu tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Kalau kamu tidak percaya kepada apa yang kamu baca, kalau kamu tidak percaya kepada apa yang kamu renungkan, maka lambang pemerintahan itu tidak menjadi, tidak berpindah, tidak berada, tidak terbina dalam hati kamu. Ya, karena kelahiran Yesus dalam hati kita tidak boleh dipisahkan dari firman Tuhan. Karena apa? Yesus itu adalah firman Tuhan. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dikatakan di situ. Tinggal di antara kita dikatakan. Ya, firman ini telah menjadi manusia, tinggal di antara kita dikatakan. Saya ulangi, firman telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Maksudnya, ya, firman yang lahir ke bumi itu adalah Yesus. Yesus itu penuh dengan kebenaran. Jadi kalau kamu menginginkan kelahiran Yesus dalam hati kamu, kamu perlu terima kebenaran. Kamu perlu terima Alkitab. Kamu perlu merenungkan firman itu. Kamu perlu percaya kepada apa yang kamu renungkan. Kamu perlu melakukan apa yang kamu renungkan. Maka Yesus akan berada dalam hati kamu. Maksudnya lambang pemerintahan itulah terbina dalam hati kamu. Damai yang tidak berkesudahan itu ada dalam hati kamu. Kekuasaan itu ada dalam hati kamu. Karena dia mendasarinya dengan kebenaran. Kebenaran ini adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi orang percaya, orang Kristen tidak boleh berpisah dari Bible, tidak boleh berpisah dari firman Tuhan, tidak boleh jauh, tidak boleh hidup tanpa merenungkan firman Tuhan. Karena setiap kali kamu merenungkan firman Tuhan, kamu membangun dasar yang teguh. Setiap kali kamu menerima firman Tuhan, mengaminkan, mempercayainya, melakonkan dalam hidup kamu, kamu membangun dasar yang teguh dalam hati kamu. Dan kamu semakin teguh, semakin kuat, semakin berkeyakinan, semakin confident kepada
lambang pemerintahan di hati kamu. Kan setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya Yesus, Yesus lahir dalam hati kamu. Ketika kamu lahir baru, berarti lambang pemerintahan ada dalam hati kamu. Tetapi banyak orang percaya yang meragukan adanya lambang pemerintahan dalam hatinya. Dan dia takut menggunakan lambang pemerintahan itu. Dia takut menggunakan otoritas sebagai anak Tuhan. Dia tidak ada keyakinan menggunakannya disebabkan dia tidak mempunyai dasar yang teguh. Firman Tuhan itu. Dasar yang teguh. Ingat, Yesus berkata kecemburuan Tuhan, ya. Bab 9 tadi katakan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan. Dalam ayat 6 bagian terakhir itu, kecemburuan Tuhan semesta alam itulah yang akan melakukan. Melakukan apa? Melakukan pembinaan. Dasar yang teguh dalam hati kamu. Kecemburuan Tuhan yang akan melakukannya. Jadi kalau kecemburuan Tuhan melakukannya, berarti Tuhan mempunyai keinginan yang kuat, keinginan yang sangat besar. Lebih besar keinginan Tuhan Yesus daripada keinginan kamu dan saya. Untuk memastikan kekuasaan dan damai yang tidak berkesudahan. Dan lambang pemerintahan itu ada dalam hati anak-anaknya. Kecemburuan ini tidak boleh dihalang. Kecemburuan Tuhan menggambarkan keinginan Tuhan. Menggambarkan keinginan Tuhan lebih besar daripada keinginan kamu dan saya. Untuk membina lambang itu ke dalam hati dan iman kamu. Ya saudara, ambil kebenaran firman Tuhan. Jangan pisahkan hidup kamu dari kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kamu menyediakan waktu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Yesus menggunakan kebenaran firman itu untuk membangun dasar yang teguh. Kalau kamu tidak pernah merenungkan firman Tuhan, kamu tidak ada dasar yang teguh dalam hati kamu, kamu tidak ada kekuasaan, kamu tidak ada damai sejahtera, kamu tidak ada lambang pemerintahan dalam hati kamu. Jadi hidup anak-anak Tuhan yang banyak dibuli oleh roh jahat karena mereka tidak ada lambang pemerintahan dalam hati. Tidak ada Yesus yang adalah lambang pemerintahan itu dalam hatinya. Tapi Yesus itu, dia lambang pemerintah, dia kekuasaan, dia damai yang tidak berkesudahan. Tapi dia akan tinggal dalam hati oleh karya Roh Kudus apabila kita mengambil masa, membiarkan firman Tuhan berpindah dalam hati kita. Saya ingat Ibrani 10 ayat 8 mungkin. Coba kita tengok satu ayat ini. Di situ dikatakan Ibrani 10 ayat 8. Ya. Bukan ini. Ibrani 8 tengok. Haleluya. Ya, Ibrani 8 terbalik. Ayat 10. Ini dia. Di sini dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan
menaruh hukumku dalam akal budi mereka, menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku. Aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku. Itu saudara, yang membuat kita menjadi umat Tuhan, yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan adalah firman Tuhan yang tertulis dalam hati kita. Jadi apa yang Yesus katakan? Aku akan mendasari lambang pemerintahanku dalam hati orang-orang yang percaya kepadaku. Kekuasaanku, damai sejahteraku, aku akan mendasarinya, aku akan membangunnya, aku akan meletakkannya melalui kebenaran firmanku yang kamu terima, yang kamu percaya, yang kamu renungkan, yang kamu simpan dalam hati kamu, yang tertulis dalam akal budi kamu. Dengan itulah kamu mempunyai lambang pemerintahan. Dengan itulah kamu mempunyai kekuasaan, mempunyai damai yang tidak berkesudahan. Itu sebabnya orang yang lahir baru, yang mempunyai lambang pemerintahan, saudara, walaupun kita tidak cukup makan, kita tetap ada damai sejahtera. Walaupun kita diganggu dan diserang dengan sakit penyakit kadangkala, kita tetap ada damai sejahtera. Walaupun kadangkala kita dikecewakan, disindir, disakiti, dirugikan, kita tetap pastikan damai sejahtera itu tidak hilang. Karena tadi Yesaya 60 kata, aku akan memberikan damai sejahteraku untuk memelihara dan melindungi. Tapi damai sejahtera itu Tuhan berikannya bukan ini damai ambil simpan, tidak. Dikatakan apabila kamu menyukai dan melakukan perintah-perintahku, melakukan perintah-perintahku, menerima kebenaranku dalam hati kamu, damai sejahteramu mengalir, damai sejahteraku mengalir seperti sungai dalam hati kamu. Damai sejahteramu tidak pernah kering, dikatakan. Jadi Tuhan mendasarinya dengan kebenaran, saudara. Jadi untuk mempunyai Yesus di dalam hati kamu dan saya, untuk merayakan kelahiran Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, kita harus membuka hati kita untuk kebenaran. Karena merayakan kelahiran Yesus, percaya kepada Yesus, tidak boleh jauh daripada kebenarannya, tidak boleh berpisah dari kebenarannya. Dan keuntungan kelebihannya, kita mempunyai lambang pemerintahan. Kita mempunyai lambang pemerintahan. Seperti mimpi yang saya lihat baru-baru ini, saudara, saya ada katakan, saya melihat roh jahat, dari jauh sekali dia memperhatikan saya, dan saya perasaan ada yang melindungi saya, ada yang menjaga saya, ada yang membentengi saya perasaan. Tapi roh jahat itu jauh sekali memperhatikan saya, sambil mengejek dan tersenyum menyindir. Roh jahat itu dari jauh. Dan saya percaya, saya yakin, roh jahat itu dia perasaan dan dia lihat ada lambang pemerintahan dalam hati anak-anak Tuhan. Saya yakin. Sebab dia dari jauh, dia tidak berani mendekat. Karena lambang pemerintahan itu dalam hati kita adalah Yesus sendiri. Karena kebenaran itu yang kita renungkan, karena kebenaran yang kita lakukan, karena kebenaran yang kita cintai, maka lahirlah lambang pemerintahan dalam hati kita. Maka adanya kekuasaan dalam hati kita. Ya saudara,
Biarlah Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini, dia menjadi dasar yang teguh dalam hati kamu. Jadi janganlah kita menjadi kebiasaan merayakan hari Natal itu menjadi satu kebiasaan. Ya, kebiasaan yang tanpa kuasa, kebiasaan yang tidak ada perasaan, ya, tidak rasakan dalam roh kita. Hanya biasa saja setiap hari, setiap 25 Desember kita hanya ada pokok Christmas, ada candle, ada lagu malam kudus, ada kue, ada makan itu, tapi kita tidak rasakan dia lahir di hati kita. Jadi mari kita ingat pada pagi hari ini, sebenarnya Yesus yang lahir ke dalam dunia ini, dia adalah sebuah lambang kekuasaan dan pemerintahan. Dia adalah sebuah lambang damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Biarkan dia lahir dalam hati kamu juga. Mulai dengan renungkan firman Tuhan. Karena Yesus berjanji, aku mendasarkan lambang pemerintah itu dalam hati kamu melalui kebenaran. Kebenaran yang kamu terima, kebenaran yang kamu renungkan, kebenaran yang kamu percaya, yang kamu lakukan, yang kamu lakonkan. Maka lambang itu berpindah dalam hati kamu, tinggal dalam hati kamu, berkuasa dalam hati kamu. Jadi kita akan merasakan manfaat kelahiran Yesus itu. Kuasa kelahiran Yesus terasa dalam hati kita. Terasa. Ya, mari kita berdoa. Saya jemput kita berdiri. Jadi saudara, kelahiran Yesus bukanlah tentang bayi Yesus, bukan tentang baby Yesus, saudara ya. Bukan tentang pokok Christmas, tetapi tentang lambang pemerintahan yang datang ke dalam dunia ini. Tentang kekuasaan yang dijanjikan untuk melepaskan dan memerdekakan dan memulihkan dan menyembuhkan. Tentang damai sejahtera yang tidak berkesudahan yang dijanjikannya tinggal dalam hati kita untuk melindungi dan memagari kita. Itulah kelahiran Yesus. Jadi dengan kata lain, kalau hidup kekristenan kita penuh dengan perbudakan, penuh dengan belenggu, penuh dengan keinginan dunia, penuh dengan keinginan daging, penuh dengan sakit penyakit yang tidak pernah ganti-ganti, selalu berganti-ganti, maka diragukan apakah lambang pemerintahan itu, Yesus itu sudah lahir dalam hati kamu. Kalau Yesus sudah lahir dalam hati kamu, sepatutnya lambang pemerintahan itu ada di situ. Perbudakan dikalahkan, perhambahan dikalahkan, kutukan dikalahkan, sihir dan jampi dikalahkan. Karena ada lambang pemerintahan dalam hati kamu. Itu sebab firman Tuhan berkata, ya, orang-orang yang percaya tidak mempan dijampi ataupun diguna-guna. Tidak mempan. Karena ada lambang pemerintahan yang lahir di hati kamu dan saya. Jadi saudara, pastikan kamu mempunyai lambang pemerintahan di hati kamu. Kalau kamu melihat hidup kamu tidak konsisten, kamu merasakan dan mengalami bully dari roh jahat, kamu rujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Ambil dasar yang teguh ini, kembalikan lambang pemerintahan ini, biar dia lahir dalam hati kamu, biar kekuasaannya dimanifestasikan dalam kamu, biar damai yang melampaui akal pikiran kita itu melindungi kamu. Haleluya. Mari saudara kita taruh tangan kita di hati kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kelahiran Yesus ke dalam dunia ini bukan tentang baby yang lahir saja, bukan tentang perayaan ataupun makanan minuman,
Tetapi kelahiran Yesus ke dalam dunia ini adalah inisiatif Bapa memberikan sebuah dasar yang teguh untuk manusia keluar dari kegelapannya, keluar dari kesengsaraannya, keluar dari perhambaannya, keluar dari belenggu setan, iblis, dan roh-roh jahat, keluar dari perhambahan, ajaran nenek moyang dan perdukunan itu. Bapak, biarlah kami membuka hati untuk pastikan dasar yang teguh itu dibina dalam hati kami. Bapak, kepada kami telah difirmankan pagi ini bahwa kelahiran Yesus ke dalam dunia ini adalah kedatangan lambang pemerintahan, adalah kehadiran kekuasaan dari surga, adalah kehadiran damai yang tidak berkesudahan. Bapak, oleh sebab itu kami mau lebih daripada kelahiran Yesus. Kami mau lambang pemerintahan itu dalam hati kami. Kami mau kekuasaannya dalam hati kami. Kami mau damai yang tidak berkesudahan itu lahir dalam hati kami. Karena kami tidak mau menjadi anak-anak Yesus, hidup dalam bully, hidup dalam perhambahan, hidup dalam perbudakan. Yesus, melalui firman-Mu pagi hari ini, Engkau telah mendasarkan dalam hati kami sebuah dasar yang teguh, yang olehnya Engkau membina lambang pemerintahan, olehnya Engkau meletakkan kekuasaan surgawi, olehnya Engkau mengalirkan, mensalurkan damai sejahtera itu pada kami. Karena perkataan Tuhan, karena firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan adalah Roh Kudus. Roh Kudus, kami membuka hati. Roh Kudus masuk ke dalam hati kami. Roh Kudus nyatakan Yesus pada kami. Yesus, biarlah Engkau menyatakan lambang yang Bapa berikan kepadamu dalam hati kami. Kami mau berjalan di bumi ini sebagai anak Tuhan yang mempunyai lambang pemerintahan, sebagai anak Tuhan yang mempunyai kekuasaan dan otoritas. Kami tidak mau dibuli lagi, Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya apabila Yesus dalam hati kami, damai sejahtera itu akan membuat kami mengatasi kekurangan kami, mengatasi kemiskinan kami, mengatasi cabaran kami. Karena Engkau menjanjikan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Damai sejahtera itu melindungi, damai sejahtera itu memelihara kami, damai sejahtera itu membentengi kami dalam hati kami. Yesus, Engkaulah Raja Damai. Yesus, Engkaulah Raja Damai. Tiada kedamaian di bumi ini. Kami tidak boleh membuat-buat dan mengada-ngadakan damai untuk diri kami sendiri. Karena kedamaian yang kami ciptakan adalah terhad. Kedamaian yang kami ciptakan adalah palsu. Kedamaian yang kami ciptakan bergantung dengan situasi, bergantung dengan kesehatan, bergantung dengan keuangan kami. Tetapi damai yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Raja Damai. Damai yang tidak berkesudahan. Biarlah damai itu mengalahkan situasi kami. Damai itu mengalahkan kegelapan yang mengganggu kami. Damai itu mengalahkan apapun yang kekurangan dalam hidup kami. Kami mau pastikan Tuhan, Raja Damai menggembalakan kami. Bapa, kami percaya pagi hari ini, karena Raja Damai di hati kami, karena kekuasaannya dalam hati kami, karena lambang pemerintahan dalam hati kami, kami akan berjalan dengan yakin, kami akan berjalan dengan otoritas, kami akan berjalan dengan confident. Bahkan sekarang hari ini Bapak, roh kegelapan yang coba menyusup dalam kehidupan kami, memberikan kesedihan, memberikan ketakutan, memberikan kecemasan, memberikan kerisauan. Hari ini kami percaya ada Raja Damai di hati kami. Ada lambang pemerintahan dalam hati kami, ada kekuasaan dalam hati kami. Maka hari ini kekhawatiran kami hardi, ketakutan kami hardi, kecemasan kami hardi, kerisauan kami hardi, oh kegelapan kami hardi, kutukan kami hardi, ajaran nenek moyang kami hardi dalam nama Yesus. Oleh lambang pemerintahan, oleh damai yang tidak berkesudahan,
kami hardik rancangan kegelapan demi nama Yesus. Kami mengatasi kelemahan kami. Kami mengatasi sakit penyakit itu. Kami katakan penyakit keluar dalam nama Yesus. Bapa, kami mau memasuki berapa hari lagi ke dalam tahun yang baru. Kami tidak mau memasuki tahun baru seorang diri, Yesus. Kami mau melangkah ke tahun baru bersama dengan Raja Damai. Kami mau melangkah ke tahun baru dengan otoritas yang daripada Bapa. Kami mau memasuki tahun baru dengan lambang pemerintahan di hati kami, dengan lambang kekuasaan dalam hati kami. Kami percaya tahun baru akan menyertai kami dengan lambang pemerintahan yang memberikan kami kemenangan, kejayaan, kesehatan, kekuatan, dan terobosan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Jauhkan kami dari kesombongan dan kedegilan. Kami tahu tanpa lambang pemerintahan kami tidak akan pergi jauh. Tanpa kekuasaan kami tidak akan melangkah jauh. Tanpa damai sejahtera kami akan jatuh ya Tuhan. Tapi pagi hari ini Yesus telah lahir dalam hati kami, yaitu sebuah lambang pemerintahan, sebuah kekuasaan dari surga, sebuah damai yang melampaui akal pikiran, yang tidak berkesudahan. Dialah yang akan menjayakan kami di tahun baru. Dia yang akan berjalan bersama kami di tahun baru. Dia yang akan berperang bagi kami di tahun yang baru. Dia yang akan berjuang bagi kami di tahun baru. Dimanapun anak-anakmu berada, berjuanglah bersama Yesus. Berjalanlah bersama Yesus. Oh, berbisnislah bersama Yesus. Binalah perjalananmu bersama Yesus. Karena dialah lambang pemerintahan. Pada dia ada lambang kemenangan, lambang kejayaan, lambang kesembuhan, lambang peperangan yang memberikan kemenangan. Terima Yesus. Dalam nama Yesus. Roko baraba. Darah Yesus. Bapa, hati kami mengingat kecemburuan Tuhan akan membangunnya. Kecemburuan Tuhan akan meletakkan lambang itu di hati kami. Akan meletakkan kekuasaan Bapa di hati kami. Akan meletakkan damai yang tidak berkesudahan di hati kami. Bapa Yesus, kami tahu ketika kecemburuan-Mu kepada anak-anak-Mu, kegelapan akan lari meninggalkan kami. Karena kecemburuan-Mu membangkitkan api yang membakar kegelapan, membangkitkan api yang menghancurkan sihir dan kegelapan yang membuli kami. Bapa, oleh karena cemburu-Mu Yesus, setiap kegelapan, setiap sihir, setiap perdukunan, ajaran-ajaran nenek moyang, kutukan yang mengikat dan membelenggu memperhamba kami, hari ini oleh cemburu Tuhan dihancurkan, oleh cemburu Tuhan dirobohkan, oleh cemburu Tuhan digagalkan, dibatalkan, diruntuhkan demi nama Yesus. Bapa, biarlah cemburu-Mu memelihara kami. Cemburu-Mu memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami yakin berapa hari lagi Tuhan? Kira-kira 4 hari lagi, 3 hari lagi Tuhan. Dan hari keempat itu kami akan berada di tahun yang baru. Tapi kami tahu kami tidak seorang diri. Kami tidak seorang diri. Tubuh kami rumah Tuhan. Kami tidak seorang diri. Lambang pemerintahan menyertai kami. Dia yang akan memerintah kami, mengatur hidup kami, memimpin hidup kami, menggembalakan hidup kami, yaitu perjuangan kami, perjalanan kami, rumah tangga kami, bisnis kami, kerjaya kami, anak-anak kami diperintah oleh lambang pemerintah. Beri kemuliaan untuk Yesus. Tuhan memberkati. Biarlah Roh Kudus, Roh damai sejahtera, Roh Kudus, Roh sukacita, Roh Kudus, Roh penolong, Roh Kudus, Roh penghibur menyertai kamu di mana saja kamu berada. Diberkatinya naik turunmu dan keluar masukmu. Perjalanan kamu kembali ke rumah kamu masing-masing disertai oleh Roh Kudus
Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu. Berkati kami. Dalam hadirat Tuhan kami akan berjalan. Kami akan sampai ke rumah kami. Kami akan menikmati segala yang dijanjikan oleh Raja Damai kepada kami. Kami mau isytiharkan sesungguhnya Yesus telah lahir di hati kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin. Ya, ibadah kita selesai. Shalom, Tuhan berkati.